lahir pemimpin-pemimpin yang luar biasa di masa akan datang. Sambas berkemajuan. Sambas berkemajuan. Salam Sambas berkemajuan. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kenikmatan pada kita, juga masih memberikan kesempatan bagi kita untuk berkumpul kembali pada final lomba pidato yang meriah ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Rasulullah kita tercinta dalam membela negara, juga mempertahankan kesejahteraan umatnya. Dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Saya Ibnu Pratama, perwakilan dari SMK Negeri 1 Pemangkat, yang akan membawakan pidato dengan judul Semangat Berkemajuan Menuju Generasi Emas. Saudaraku sekalian, Indonesia adalah negara yang memiliki nilai keberagaman terkuat di antara negara yang lain. Kekuatan kita bersumber pada anak muda dari seluruh penjuru negeri yang merupakan kunci dalam membuka peluang baru bagi inovasi negara ini. Sumpah Pemuda sudah menjadi jati diri kita sejak dahulu. Pada masa itu, anak muda dari seluruh Indonesia berkumpul dan bertekad membebaskan Indonesia dari perbudakan para penjajah. Mereka bercita-cita akan tanah air Indonesia yang kaya. Mereka bercita-cita demi impian para bangsa Indonesia. Mereka bercita-cita menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Dan mereka juga bersumpah akan menjadi tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan sejati. Saudaraku sekalian, tentu saja Sumpah Pemudalah yang menjadi tumpuan kita. Tanpa pemuda, Indonesia tidak akan menjadi seperti sekarang. Jadi sebagai kaum muda, jangan malu, jangan ragu, dan jangan bimbang. Indonesia perlu semangat kalian. Indonesia memerlukan integritas kalian. Jadi mari kita kuatkan tekad untuk membuat peluang baru demi kesejahteraan di masa depan. Saudaraku sekalian, untuk menyuarakan semangat kita, mari kita buktikan bahwa kita adalah pemuda yang berkarya. Buktikan kalau kita bisa, dan buktikan dengan kekuatan kita. Jika kebangkitan nasional sejati harus dimulai dari kita. Karena kita semua adalah generasi emas Indonesia. Bangun mimpimu, bangun tekadmu, dan yakinkan dirimu. Jika semangat kita akan menghantarkan kita menuju Indonesia yang lebih maju.
Sekianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Logam kuning namanya emas, dibuat mahkota untuk sang baginda. Wahai para pemuda generasi emas, bangunlah jiwa raga untuk Indonesia Raya. Merdeka! Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh elok kain benang emas, bernuansa indah dan abadi. Saya Putra Cai asal Kabupaten Sambas, salam hormat dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sambas berkemajuan. Sebagai insan yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, marilah kita bersyukur karena atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir dan berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang menawan dan bijaksana, serta teman-teman generasi muda yang penuh semangat. Perkenalkan, saya Putra Cai, representasi dari SMA Amkur Pemangkat, akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Pemuda adalah Gerbang Perubahan. Saudara-saudaraku, pemuda adalah generasi penerus yang akan mewarisi dunia ini. Dan tugas besar tentu saja akan mereka hadapi. Pemuda harus mampu merancang, mewujudkan, dan menjaga perubahan yang berkelanjutan. Pemuda adalah salah satu elemen kunci dalam mewujudkan perubahan positif dalam masyarakat. Tahukah teman-teman, sudah berapa banyak kegagalan yang saya alami sebagai seorang pelajar dan sebagai pemuda bangsa? Saya ingin Anda semua membayangkan seorang pemuda introvert di lingkungan sekitar. Dan saya ingin Anda semua membayangkan pemuda yang sama berdiri di sini, di atas panggung ini, berbicara di hadapan jutaan penonton dan berlomba-lomba untuk disebut Indonesia, mewakili negaranya di platform internasional. Kisah saya adalah tentang kesabaran dan keyakinan diri. Keyakinan bahwasanya seorang pemimpin bisa lahir dari orang biasa seperti Anda dan juga saya. Saya ingin pemuda di luar sana melihat saya, lalu memikirkan satu impian yang paling mustahil. Kemudian mengambil langkah pertama ke depan dan mengingat bahwa segala sesuatu terjadi dua kali. Pertama dalam pikiran dan kedua dalam kenyataan. Jangan sampai mimpi itu hanya menjadi ilusi semata yang tidak akan pernah membuat tidurmu menjadi nyenyak. Saudara-saudaraku, saya berani bermimpi untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat. Setiap kritik dan kegagalan saya jadikan sebagai cambuk yang menyadarkan diri ini dari gemerlapnya dunia yang memperkuat rasa ingin menyerah. Setiap cambukan tersebut seolah berkata, apakah ini wujud dari seorang pemuda yang ingin menjadi seorang pemimpin? Apakah ini wujud dari seorang pemuda yang ingin membimbing 280 juta jiwa? Kalau kamu hanya berdiam diri saja, tentu semua akan berantakan. Entah apa yang bangsamu akan makan apabila memiliki pemimpin seperti engkau. Saudara-saudaraku, hari ini, waktu ini, dan tempat ini adalah momentum yang tepat untuk meninggikan suara. Bukan untuk berteriak, melainkan untuk menyuarakan bahwa pemuda adalah gerbang perubahan. Jangan pernah menganggap remeh kemampuan pemuda. Saat pemuda menjadi gerbang perubahan, mereka membuka pintu bagi kemajuan, keadilan, dan juga kesetaraan. Layaknya sebuah obor yang menerangi kehidupan banyak orang. Ini adalah kehormatan dan kewajiban terbesar bagi pemuda Indonesia untuk mengangkat setinggi-tingginya obor tersebut sehingga seluruh dunia bisa melihat dan merasakan cahayanya.
Oleh karena itu, marilah kita mendukung dan memotivasi para pemuda Indonesia untuk menjadi agen perubahan yang aktif dan juga positif. Bersama-sama kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik demi generasi yang akan datang. Jadi rayakanlah itu. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bak kata pepatah, pada akhirnya kebijaksanaan adalah cahaya yang membimbing dalam kegelapan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Indonesia memiliki ragam bahasa, setiap daerah kaya budaya. Hai pada generasi anak bangsa, ayo bangkit demi Indonesia jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sambas berkemajuan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izinnya lah kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa mengikuti lomba pidato pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah kita masih bisa menikmati Islam hingga saat ini. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat seluruh panitia penyelenggara Lomba Pidato tahun 2023, serta seluruh peserta lomba yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Nur Hadikin, utusan dari SMK Negeri 1 Pemangkat, akan menyampaikan pidato singkat yang berjudul Pemuda adalah gerbang perubahan. Saudara-saudaraku, sebangsa, setanah air. Di abad 21 ini terjadi turbulensi perubahan yang begitu cepat. Perubahan itu dapat menyebabkan ketidakpastian dalam sejarah kehidupan manusia. Seperti pandemi COVID-19, perang Eropa, Timur Tengah, perubahan iklim, serta krisis ekonomi yang mengguncang dunia. Karena tidak ada satu negara pun yang mampu menjamin kestabilan negaranya. Tapi ingat bahwa Sambas memiliki 637.811 jumlah penduduk. Data ini diperoleh dari BPS tahun 2021. Sedangkan data mahasiswa dan siswa di Kalimantan Barat sebanyak 878.743 yang sebagian berasal dari Kabupaten Sambas. Hal ini dibuktikan dengan sejarah layaknya pemuda seperti Sultan Syahrir yang menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia di usia 32 tahun. Sedangkan di negara Turki ada Muhammad Al-Fatih yang berasal dari kerajaan Utsmani, mampu menguasai Konstantinopel di usia 21 tahun. Tidak lupa negara Eropa menyumbang Napoleon Bonaparte yang berasal dari Perancis. Memimpin pasukannya menaklukkan Austria di usia 26 tahun. Deretan para pemuda ini bertanggung jawab di zamannya
dan menentukan arah negaranya. Saudara-saudaraku, sebangsa, setanah air. Paparan sejarah pemuda di atas sangat berpengaruh, tidak hanya dalam lingkup yang kecil, bahkan mendunia, mencetak sejarah bahwa pemuda mampu melakukan perubahan yang begitu besar. Maka dari itu, sudah jelas pemuda adalah sebagai agent of change, agen perubahan. Untuk itu, mari kita sebagai pemuda membuktikan bahwa kita bisa melakukan perubahan yang baik terhadap negara, agama, serta budaya kita demi mewujudkan Sambas berkemajuan di bumi Indonesia Raya Merdeka. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.